fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun barang siapa yang selalu menturutkan hawa nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Dan barang siapa, wa amma man khafa maqama rabbih, takut kepada Allah, wa nahan nafsa anil hawa, kemudian mampu menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Ini dua aja disebut oleh Allah, neraka jahanam nafsu, surga nafsu. Berarti si paling hebat adalah kehidupan kita niki mun tahu ndik memperturutkan nafsu. Ya, mun tahu ngalahan nafsu niki hebat. Ndik demele tahajud, abot de tahajud padahal si dawah ngasu. Niki peperangan antara malaikat dengan syaitan. Malaikat itu menggunakan hidayah untuk membangunkan kita, syaitan menggunakan nafsu untuk menidurkan kita. Padahal ngenuntannya begerompang, wah begang ini bukan ingat tahajud ingat jam ke jam 2 tidak, itu perjuangan betul. Lamun pelungguh bisa mengalahkan nafsu tidur itu berarti pelungguh ahli sorga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati at-tayyirin at-tayyibin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam niki kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, berkah ridha dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga hajat, munajat dan doa-doa yang pelungguh sami dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan, hati kita dilapangkan, urusan kita diselesaikan, masalah kita diberikan solusi, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, turunan kita soleh solehah, dan kita menjadi hamba Allah yang salimin, faizin, muflihin fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa yang pelungguh sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada makalah yang berikutnya. Pada pertemuan siwah liwat kita bahas satu hadis Nabi SAW. Mungkin kita bahas tentang makalah yang ke as-sabi'at wal ishrun, yakni makalah yang ke-26. Qala syair min bahril kamil al-mujawwaz. Ya, jadi sebutan lek sepuk syair niki menjadi nasihat. Syair ni kita baca si bahr kamil mujawwaz. Ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. Tahu dan baca syair? Coba barang-barang deh. Ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal
أو لم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. Nah, ini bahar yang tersebut nanti ada itu lagu tengaji lai masih tiang ngapal lagu-lagu nanti. Yaman bidunyahu ishtaghl, wahai orang-orang bidunyahu dengan mengurus dunia, ishtaghl yang terlalu sibuk, dengan si terlalu sibuk ngurus dunia. Kenapa? Qad gharrahu tulul amal, yang sungguh telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Artinya bahwa musannif pengarang syair niki ngingetang tiang pelungguh sami dendek tertipu isi angan-angan dunia, sehingga pelungguh panting tulang kerja keras hanya untuk menyibukkan diri mencari dunia. Ya, jadi dendek itu peras keringat banting tulang hanya untuk dunia. Nah, ia tersebut tulul amal, panjang angan-angan. Saya nggak piran sampai piran-piran ditini kejar siaran dunia niki. Bahasa Nabi, lau anna libni adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam manusia nu ukurannya berdua sekek gunung langan emas, la tamannau ayyakuna wadiyan thaniyan min zahab, dia akan berharap gen mau malik mite gunung yang kedua dari emas, padahal wah mau na segunung nih. Ya, ketuan Rasulullah cukup manusia ni kira-kira Rasul ndek nemat sampai nemite malik gunung kedua ni. Pelunggu cukup segunung kira-kira emas. Cukup lende ndek deman berdua dengan itu biasa yang anu mun dek teman berdua no insyaallah na cukup. Biasa ngono luwe bukti ni ke papa deman berdua kepeng ja genta bersedekah doang jemaah tuan guru jekat ja wajib bunyi puputan ja sugih ya telang pengajian dan ada teran sedekah terus. Nah, terkadang itulah tulul amal, panjang angan-angan, yang kita ini hanya sibuk mencari dunia tapi kita lupa terhadap akhirat kita. Dan dek menu marat yang sampaikan hadis Nabi, naharuhu kal himar lailuhu kal jifah, siangnya dendek mara angkun kedelai keledai, ya. Terus lailuhu kal jifah, malamnya seperti bangki. Dendek naniyah dengan tulul amal nu, setelah dia bekerja di yang siang hari mara angkun keledai, ya. Tahu dah keledai naina? Apa ran keledai? Wadah ngangat keledai mun kedelai jakira. Keledai itu ada nejaran, mun jaran nu ye begawean-gawean diri, pecut-pecut diri, kerja nu ye wahanu. No keledai wahanu. Ya. Melupakan bagiannya untuk akhirat. Lelah jaya begawean kenjelu, malam-malam ulek balik karena lapah, karena tidam, ampun kerok guyu geneng ingat Allah Ta'ala, ngase-ngase malik jam pitu mita penyampah malik ngaus begawean. Nah, niki artinya malamnya seperti bangkai dan siangnya seperti keledai. Matinya adalah keledai yang menjadi bangkai. Dendek menu, ya, sehingga ini disebut tulul amal. Dendek wah berangan-angan luwe-luwe dunia itu yang penting cukup tersyukur tersabar. Ya, mun panjang angan-angan bahasa Nabi dene cukup sekek gunung jari emas. Wah mau gunung ya Rasulullah, law anna lahu wadiyan thaniyan min adh-dhahab, mun wah mau dua malik langan gunung emas, ya, ayakfi alai cukupah atasnya Rasulullah? La, ya, dia man cukup sampai nemitu malah gunung si ketelu, ya. Terus apa nyukupangnya ya Rasulullah? At-turab, tanah nyukupangnya. Maksud menah pelot tumput si tanah berontutu, ya. Itulah manusia. Angka mun teturutang
kita akan terjebak dengan tulul amal, sehingga dia de bawah kejar niki jamaah dunia niki sampai piran-piran berjuluan so itu mati, ya, ketimbang kita sampai kepada tujuan dunia kita. Terkadang orang yang punya ambisi, ambisi boleh jadi pejabat, boleh jadi sekenok-sekenok dengan menghalalkan segala cara. Secara zahir dia dapat yang dia kejar, tapi pada hakikatnya dia tidak mendapat apapun sebenarnya, kecuali azab Allah Subhanahu wa taala dalam yang dia dapat. Kenapa? Karena berkahnya Allah cabut, karena ridho Allah cabut di situ. Munah dek narak lek pegawean tu si mau tenu ridho Allah atau berkah dia narak kenenu, dia hanya bagian daripada dunia yang lewat buat kita tanpa menjadi tabungan-tabungan akhirat. Aulam yazal fi ghaflatin, kenapa selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta dana minhul ajal, sampai datang mendekat kepadanya ajal. Artinya dendek sampai kesibukan tiang pelungguh sami niki ngulupaang itu jok Allah Ta'ala, sehingga kita mati pun kita tidak sadar kita sudah berada di dalam kubur. Ngase wahna tetalet tebilin si jemaah ngatong iya jok kuburan tau resang tetokolang deman datang malaikat tokol parane iri ini. Ternyata hanya mimpi. Parane irine masih ngimpi, saking nuas, saking alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, terlalu berbangga mengejar harta dunia hatta zurtumul maqabir, sampai dia berziarah masuk ke dalam kubur dia tidak sadar saking motivasi kuatnya untuk mencari dunia. Jadi le dalam kubur ngase parane irine ngimpi ndek neman ase irine wahli kubur. Engatne kanan kiri bawah atas tanah doang, terus engatne pakaian hanya putih-putih semua, barulah dia sadar ternyata dia sudah tidak berada di atas dunia, tapi dia sudah berada di alam kubur. Malah dia memanggil istrinya, memanggil anaknya, memanggil bapaknya, memanggil saudaranya, mengambil jabatannya, selapuk kelem lagu ndek narak dengan dengah ye. Ya, barulah di situ kesadaran yang paling muncul dengan teriakan yang keras bahwa Allahu Allah Allah. Barulah dia di situ ingat Allah. Ya, ampune datang malaikat. Ya, ampune terumpak niki. Lai itu suruh nyebut Allah Allah niki wah kubur tanah Allah Allah terumpak sesid. Jangan begitu. Artinya bekerja silahkan jamaah, metodenya harus kaya itu harus, tetapi jangan sampai melupakan hakikat kehidupan yakni nabi, yakni ibadah ya Allah Subhanahu wa taala. Kanggo tesugih enak harus, ya, kanggo temiskin kanggo gati, ya, ya. Kanggo kita jadi orang sukses harus, ya. Rasulullah no orang kaya, Rasulullah itu orang miskin, iya kaya iya, sukses paling sukses, ya, tetapi beliau tidak pernah kehilangan ubudiyah ibadahnya jo Allah Subhanahu wa taala. Itu nih pira lalu itu sukses ndi, ya, lagu ka antep-antep daripada ya ndek mele sembahyang pepe anti masjid kajuman doang. Padahal kalau Rasulullah itu ukurannya pangkat jabatannya itu seumur-umur hidup beliau, tapi beliau tidak pernah kehilangan ibadah. Lamun itu piralah japatkan kita, pangkat kita di dunia ini 5 tahun selesai, ya, terus apa jarin tuh nganga ndak ada. Terus kemana jabatan yang kemarin itu? Ya nggak ada, bekasnya kemana? Nggak ada. Ya, sehingga dendek terlalu sombong dengan dunia, melupakan akhirat. Al mautu ya'ti baghtatan, mati itu datang tiba-tiba. Siaran mati nun di nebetabe jamaah di tabe julu Pak Abdullah nge tercabut niki siapa tuh ndek mana kemaya ndek Pak Abdul oh ndek Pak Abu Ahmad ndek Pak Abu ndek hadir mas. Jadi ya, mati itu tidak pakai tiba-tiba, baghtah, ya, baghtah tiba-tiba. Ndek nengadu sebab, ndek nengadu akibat.
Ya. Pokok dia itu ajal. Ajal itu adalah yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum semuanya diciptakan. Ya. Artinya bahwa tiang pelunggu sami tidak ada yang tahu kapan kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah habis usia kita sampai yang dibataskan Rasulullah 60-70? Belum tentu. Ya, Rasulullah saja yang mengatakan umur umatku 60 sampai 70, beliau tidak sampai 70. Pira umur Nabi? 60 tahun. Proteskah Nabi? Ya Rasul, ya Allah, ya makat 60 telu yang katakan 70 yang kahana. Tidak pernah protes. Kenapa? Karena itulah hak Allah. Ya. Kita 60 tahun di bawah bisa jadi, di bawah 50 bisa jadi, atau di atas 60, itu terserah Allah karena dia bagutah. Dia datangnya tiba-tiba dia betabi. Lamun le Rasulullah ya betabi sunnah. Jadi ya Rasulullah wah tiba saat naniki pelungguh ngadap ya Allah Ta'ala ya lagu belasan malaikat mendedeman siap jana dek tiang semal masih nyabut pelungguh niki Rasulullah dek semal barang mun tiang cabut sudah mendesakitan ya dendek wah dek tiang jadi cabut nggih undi ya aro cabut baywah kembi Rasulullah pacu niki ya Rasulullah nggih yau ya no tetanja Rasulullah julu sina tercabut buru ngecek Rasulullah burung wahya Rasulullah hendak tiang semel uni terusang bawa seandainya bau sakit sekarat nih malaikat terlimpahang jok aku selapu ne aku wah tau sakitang selapu ne dende umatku bahasa Nabi SAW. Ya itu sayangnya Nabi lagu Nabi ndek izin yang Allah Ta'ala apa semua kulun ya'malu ala syakilati, semua atas amal-amal yang telah ditetapkan. Jadi mati nu mendadak jamaah. Jadi dendek teparan toa nu adalah bujulu mati. Ya, dendek paran bajang ndek man mati. Ya, si kanak kudi doang mati, apalagi si toa. Ya. Sakit belum tentu mati, arak dengan kalai neparan gen mati lagu dia mati puputan si marannya bejulu mati tentu luwe marah meno segul tamu diabetes operasi makan dia mati wayah puputannya bejulu kau. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang tahu rahasianya. Kenapa dirahasiakan? Agar tiang pelunggu sami setiap saat bersiap-siap. Ialah dengan cerdas. Al-kayyis mandana nafsahu amila lima badal maut. Orang cerdas itu dia yang ya beramal untuk kematiannya dan dia mampu menahan nafsunya. Ya dengan pinter dia bersiap untuk kematian karena dia yakin mati itu pasti datang. Bahasa Nabi mautul baghtah rahmatun lil mu'min wa mautul fuj'ah azabun lil kafir. Mati mendadak muntipak dengan beriman niki adalah rahmat Allah. Lagu mati mendadak tipak dengan kafir niki adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun narak dengan maksiat mati mendadak nah niki azab. Lamun dengan taat mati mendadak niki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nu mati tanpa ada usul dia narak sebab pokok mati wah ya nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin kami telah tetapkan kematian atas mereka dan tidak satu pun yang bisa mendahului takdir kami. Ya apa yang bisa mendahului takdir Allah? Enggak ada. Sakit tidak mendahului takdir Allah untuk mati, tua tidak mendahului takdir Allah untuk mati, muda tidak mendahului takdir Allah untuk mati, sehat tidak mendahului takdir Allah untuk mati. Pokok Allah Ta'ala yang menentukan kapan. Maka wal qabru sundukul amal. Sementara kubur itu kota amal. Ya, kota amal. Kota amal. Ya. Sunduk itu kota amal. Kota amal itu sebenarnya adalah kubur. Jadi mendenelon jok kota amal niki untuk amal tele kubur. Ya, jadi dendek nelon lek kota amal. Sangat kubur nu adalah kota amal. Maka sebut kota amal, iya tu untuk balas selapu amal-amal tu siwah gawe tele dunia. In khairon fa khairon, in syarron fa syarrun. Kalau baik maka baik kotanya,
in syarron, kalau buruk, buruklah dia kotak itu. Maka itu senentuang kotak niki, hufrah niki, ya, yakni lobang ini bisa baik dengan amal kita, bisa menjadi seburuk-buruknya dengan perbuatan kita. Angka ya lamun tegen tamu jok kotak amal nu siapang amal luwe aran ja amal ya dena tersebut sundukul mal, kotak harta. Lamun kotak harta jauh harta ndetun lagu kandi ya, tapi dia disebut sundukul amal, kotak amal. Maka persiapkan amal yang banyak yang di situ diterima ya. Lamun harta dunia di nara terjauh. Isbir ala ahwaliha, oleh karena itu bersabarlah atas datangnya kematian. Artinya sabar-sabar entan hidup ampun dek tertipu isi dunia, karena kematian selalu mengintai kita. La mauta illa bil ajal, saya nggak nara dengan mati kecuali karena datangnya ajal. Munuh datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur ya. Ngecup saya misalkan cup dulu cup dan ini ya, dia itu datang ya datang, dia belum datang belum datang. Maka tengandang panjang umur, Allah mutawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami, padahal dia mau maju dan mau mundur. Maknanya kalau dia udah datang, ja'anu fi'il madi bimakna mangkodo, yang telah lalu. Berarti lamun wah datang dek bau maju mundur ya, maka berdoalah agar dia jangan datang dulu. Mundeman datang bisa maju bisa mundur. Kalau sudah datang ndak bisa maju ndak bisa mundur. Ngerti sih? Misalkan telanggar si mobil di bau teburongang telanggar nu, dia sudah dilanggar. Bau tebatalang langgar nu ndi nebau. Kenapa? Sudah terjadi. Maka sebelum Anda dilanggar, mintalah agar Anda jangan dilanggar. Ngerti sih? Mun doa telanggar dek nebau teburongang dilanggar nu, dek ku mele telanggar, bawa telanggar. Ya. Tapi sebelum Anda dilanggar, minta ya Allah den dilanggar kaji si truk, maka bisa jadi diburongin. Ya. Kalau ajal itu telah datang, dek de bau ngecup, angka sindik neman datang ngendeng ampun nete cupang dulu baresang. Nah iya kena ya. Dengan fi'il madhi, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Bisakah dipanjangkan umur itu menjadi 60, 70, 70, 80? Ya bisa. La yaruddu qada illa biddu'a, karena kata Allah Ta'ala niki hanya bisa dirubah dengan doa. Berdoalah maka Allah mampu merubahnya. Laik zaman Nabi Ibrahim arak sopok bajang mesila Nabi Ibrahim temesila niki unin selape temerari jema sida jari walin tengge unin ya, sida doang niki Rasulullah ya harus datang niki jema jam pire jam siwa lah unin nah, jam siwa oh siapun senang bajang niki yes alhamdulillah. Nah mau dia datang jemaah kira-kira niki insyaallah datang senang wah ule-ule ya. Terus turunlah malaikat maut jok Nabi Ibrahim sambil nak kemos-kemos tumben po kemos-kemos sunin ya ye wah unin be unin. Nah bahasa rembi suka be unin apa enggak kemosang dia tahu deh Ibrahim dan dia badak saya lagi oh ni bocoran. Tahu dek anak mesila si de berunu si gen merarik jemaah jam siwa nu nggih kembin. Nah jemaah aku suruh nyabut nyawana pas jam siwa unin, padahal keseneng nih unin ndak badak lagu unin gen mati jemaah ya awah ke unin ya. Akhirnya lalu wah apa Nabi Ibrahim menunggu jemaah gana mati kanak si Nabi Ibrahim lagu tunggu nih umumang le masjid subuh di nara innalillahi wa inna ilaihi rajiun tentang meninggal dunia le karang panas nara ngumumang bingung Nabi jauh nara betu umumang kadang mati sampai jam siwa ya
jam siwa wah nu datang di mana rak pengumuman innalillah. Ya lekak wah malaikat ni. Akhirnya nah datang bawah sang itu tu ya burung mati ini Ibrahim. Jam siwa liwan tu datang ini si Ibrahim ternyata masih senyum-senyum kemos bajang ni kan ceseninan. Makan deman mati. Awas malaikat ya bareng ning Ibrahim. Aku akalang nuni. Dia mani kecendong terus malaikat. Akhirnya nikahlah jadilah nikah itu sampai bertahun-tahun 3-4 tahun berdoyang anak bahagia lupa wah Ibrahim malaikat jani ngakalang aku lupa wah dan mati-mati bertahun-tahun datang terus selon-selon malaikat maut sambil nyebang-nyebang Assalamualaikum salam ne bahasa itu nih dia bayangan mati salam apa tumben jam mengakalang aku malik ku ngandang maaf angkat makat neburong mati wino dengan meni Rasulullah hunin ule bajang ni kilangan mesilak side ndi lalu ngelining silaturahim lalu bersedekah jok tipak dengan selapu wah ngandang ampun maaf silaturahim bersedekah seluik-luik ni sampailah aku tekelek si Allah Ta'ala burung mati yang sampai umur petang dah setahun malik saya nggak napi bersedekah silaturahim niki ngerubah takdirku ampuk beluang umur Yelah nu kan dek kuah ketuk Ibrahim joksin dek ku ngakalang sid mulai bersedekah. Yang pak Nabi berbahasa man arada ayyubsalahu fi rizqih wa insyaallahu fi umrih falyasil rahimahu. Saya mele tebeluang umur anu ang rizkina lempahang rizkina falyasil rahimahu. Syaratnya silaturahim disambung belu wah umur termasuk doa itu. Maka doa bisa memanjangkan umur. Ampok doa Nabi ngajah tiang pelungguh Allahumma tawil umurona. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwa sabarlah menghadapi kehidupan niki. Artinya dendek sampai terputus asa, dendek sampai kehilangan ibadah karena kita ini pasti mati. Kita tidak akan ditanya tentang keadaan hidup kita, tapi Allah akan tanya tentang amal hidup kita. Dia ada ketuan tentang miskin dengan susah kita, tapi yang ditanya adalah dengan miskin ke mana kita banyak bawa miskin kita, dengan kaya kita ke mana kita bawa kaya kita, dengan sukses kita ke mana kita bawa sukses kita. Ya, artinya dengan amal yang banyak. Wa ruwiyad Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian terlanjut pada makalah berikutnya Rasulullah bersabda, tarkud dunya abarrum minas sabri wa asyaddu min hatmis suyuf. Meninggalkan dunia abarun itu jauh lebih hebat minas sabri ketimbang sabar. Lamun terekeng sabar ketimbang pelungguh tahu bilin nafsu dunia itu masih belian malik hebatnya padilah pahala tahu ninggalang nafsu dunia. Sangat bahasa Nabi roja'na ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Lamun perang Badar, perang apa si palan tebelik nu bahasa Rasulullah niki adalah perang kode. Dan kita akan kembali kepada perang yang lebih besar. Perang apa itu? Jihadul akbar, yakni jihad yang paling besar, jihadul hawa, yakni kita mampu memerangi nafsu kita. Ya. Jadi segala yang menyelamatkan itu pasti bahasa Al-Quran, pasti bahasa hadis itu menundukkan nafsu. Ya, pasti selamat. Dan segala kecelakaan versi Al-Quran atau versi hadis niki mesti dengan memperturutkan nafsu. Ya. Berarti nafsu niki kendali paling utama. Angka ialah jari sihamus syaitan, panak setan niki. Ia jari yang senjata paling hebat. Nafsu niki isi syaitan menggoda manusia, ya. Menggoda manusia karena paling dahsyat yang akan
jelek ya sejelek-jeleknya karena nafsu. Angka bahasa Nabi mun tahu ninggalang dunia nafsu dunia, maka pelungguh lebih hebat ketimbang sabar. Adakah di atas sabar? Ada, dengan si tahu ninggalang nafsu. Ya. Kan di Al-Quran angka tersebutang fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun barang siapa yang selalu menturutkan hawa nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Dan barang siapa wa amma man khafa maqama rabbih, takut kepada Allah, wa nahan nafsa anil hawa, kemudian mampu menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Ini dua aja disebut oleh Allah, neraka jahanam nafsu, surga nafsu. Berarti si paling hebat adalah kehidupan kita niki mun tahu ndik memperturutkan nafsu. Ya, mun tahu ngalahan nafsu niki hebat. Ndik demele tahajud, abot de tahajud padahal si dawah ngasu. Niki peperangan antara malaikat dengan syaitan. Malaikat itu menggunakan hidayah untuk membangunkan kita, syaitan menggunakan nafsu untuk menidurkan kita. Padahal ngenuntana begerompang wah begang ini bukan ingat tahajud ingat jam ke jam ini tidak, itu perjuangan betul. Lamun pelungguh bisa mengalahkan nafsu tidur itu berarti pelungguh ahli sorga. Ya, jamak kan berarti wanhan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kita cari berarti adalah sorga. Tahu pelungguh ya menghindari nafsu untuk tidak mengaji, perjuangan besar itu. Ku ngaji ya tunde unin ya arian ngupi itu unin, mendeng ngupi mau seger unin, apalagi tambah rukuk sempurna unin. Leng malaikat ngaji mati jemaah. Itu perjuangan begitu terus, perjuangan hidup niki antara kiri dan kanan niki kan terus ya mengikuti kita ya. Ini kan perjuangan betul antara nafsu dengan keinginan kita untuk dapat hidayah Allah. Mun teturutang nafsu doang gente kalah wa. Nah, makanya di situ bahasa Nabi man tarakat dunya ya abarru minas sabri. Ya, kita bisa meninggalkan nafsu dunia itu lebih hebat ketimbang sabar. Angka selaput para waliullah ulama yang pertama ditundukkan adalah menundukkan hawa, menundukkan nafsu. Wa asyaddu min hatmis suyub, dan menundukkan nafsu itu lebih hebat ketimbang melayangkan pedang ke arah musuh. Ya, musuh. Si Nabi saya anak Nabi Ibrahim Qabil dan Habil sinengene ya inni la aqtulannak, sungguh ku mati doang antena ke Habil leng Qabil. Apa leng Habil ya lau basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, semetonku kakakku ya seandainya de acungkan pedangmu ke leherku, maka sedikit pun aku tidak akan mengacungkan tanganku pedangku ke lehermu. Kenapa? Karena aku mau menundukkan nafsuku untuk tidak membalasmu. Yang aku takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Habil mampu menundukkan nafsunya sehingga tidak melawan kepada saudaranya Qabil, tapi Qabil terperdaya dengan nafsu sehingga dia hancurkan kepala adiknya. Maka Qabil memposisikan neraka pertama kali, maka Habil punya posisi surga pertama kali. Ya. Jadi sampai kiamat bahasa Nabi, saya ngemati, saya nggawe pembunuhan, gawe dosa, pertama dosanya pasti disampaikan ke Qabil. Saya mati isi mampu menundukkan nafsunya surga,
dan dia dengan kebaikan, maka pertama kali yang mendapat pahala kebaikannya adalah Habil. Kenapa? Karena dia adalah contoh simbol kebaikan dengan kebagusan. Qabil simbol nafsu, Habil simbol yakni kesabaran, zuhudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Jadi lamun tegirang sili pepe berarti ndek teman niki tamu lek hakikat di dalam keimanan. Ya ngamuk-ngamuk diri. Ya dengan kelelik ya kemos ya nyabang nyabang ya darah gati-gati ngaku iri jari wali terus aku wali wali apa wali etan jahilnya wala yatrukuha ahadun illa atahu Allahu mithla ma yu'ta syuhada, dan tidaklah seseorang meninggalkan dunia nafsu dunianya kecuali Allah berikan dia pahala seperti diberikannya pahala syuhada. Ya. Jadi sekali dia nundukkan nafsu itu pahalanya pahala syuhada. Ya. Apa yang Allah Taala tentang syuhada? Wala taqulu lima wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya. Dan dia deparan dengan si mati syuhada jihad di jalan Allah, mereka berjuang di jalan Allah itu mati bal ahya, tetapi mereka hidup selama-lamanya inda rabbihim yurzaqun, Allah yang memberi rizki mereka. Jadi dia narak waliullah ulama dengan soleh niki yang mampu menundukkan nafsunya, ya mati dia lagu ya tetap hidup. Angka muntaziarah kubur dengan wali dengan alim itu kita sebenarnya berhadapan dengan waliullah itu, tidak mati. Ya. Bahasa Nabi madadul ulama ba'da wafatihim aula min madadihim min mamatihim. Karomah kemuliaan waliullah ulama sini masih hidup ya niki lebih hebat meninggalnya karomahnya ketimbang karomahnya ketika hidup. Kenapa? Kata ulama, karena lamun ulama wali niki masih berhubungan dunia, masih arak sangkutan dengan maksiat dunia. Lagu lamunah bilinang le kubur hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pelungguh ziarah kubur wali dengan ulama niki justru kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat cepat doa kita, bukan bid'ah dolalah. Bukan ndak boleh. Ya, tapi sunnah. Saya nggak nabi, kita ini kotor. Kita ini tidak bisa menundukkan nafsu, sehingga doa kita ndek man-man wah tetuncelepang si malaikat Allahumma man-man wah tetamplekang mu kembek nafsu doang sini berdoa ya puputan Allahumma ingkana rezeki pisama ya Allah silek langit turuna silek bumi sugula silek laut muncratang si dek si jauh rapetang si rapet si rapet si sekedik rumbu si luwe malik ini kan serakah banget munda masih berdoain karena rezeki pisama ndek madot niki salat duha kan lagu niki bukan maqam Rasulullah tidak mungkin berdoa seperti ini yang ngenteng dunia keterlaluan langsung to the point doang malah tuh salat duha assalamualaikum assalamualaikum Allahumma ingkana rizki ya ulung malaikat kembelas malaikat ingat situ bekas dirasa dengadeng kendi puji-puji Allah sekali. Nah jadi jemaah bahwa orang syuhada niki tidak akan mati. Nah dengan si tahu nundukang nafsu untuk datang ke Allah itu pahalanya itu belum direkeng ibadah yang dia lakukan, hanya untuk pahala menundukkan nafsu males ibadahnya saja itu Allah kasih pahala syuhada. Itu belum sudah direkeng ibadahnya, baru dia tahu ngalahang setan nafsu untuk betul-betul datang ke majelis ilmu. Misalkan pelungguh misalkan harus antara lapar dengan ngaji, mun ku ngaji bareh lapah. Sementara le masjid ndek narak dulang uni. Narak dulang engke timbang telapah. Terus tebang ide lebih baik mana? Lebih baik mana? Salat ingat lapah atau lapah ingat salat? Apunin berjawab bayan lapah ingat solat daripada solat ingat lapah. Berarti kalah kan? Seharusnya dimenangkanlah itu
Apa? Ibadahnya lebih baik ibadah walaupun dalam keadaan lapah. Kenapa? Ibadah dalam keadaan lapah itu jauh lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi itu ni kan perjuangan nafsu jemaah. Mun tahu ngelawan, pahala kita mengalahkannya saja itu sudah pahala syuhada. Belum lagi langkah kita, belum lagi duduk kita, belum lagi solat kita, belum lagi ngaji kita, belum lagi doa kita. Masya Allah. Dan terekeng. Maka bersyukurlah pelunggu terbimbing si Allah Ta'ala dengan hidayahnya bisa mengalahkan nafsu untuk bisa datang ke majelis ilmu. Ukuran syukur, kurang-kurang dia dah terkanggu si Allah Ta'ala, dia dah terpilih, ya. Wa tarkuha qillatul akli, wa tarkuha qillatul akli. Adapun meninggalkannya, meninggalkan dunia, qillatul akli adalah dengan mempersedikit makan. Ya, ciri-ciri dengan si zuhud artinya dengan si ndekne memperturutkan nafsu artinya adalah qillatul akli. Bahasa Nabi kurangin si ngelor, menitekan tengaus doang, ya berarti ya. Wasyiba dan menghindarkan kenyang, wabudus sana dan dia tidak butuh pujian minan nas dari manusia. Fa innahu min ahabbis sana, fa innahu man ahabbas sana. Bahasa Nabi karena orang yang mencintai pujian minan nas dari manusia, ahabbad dunya wa naimiha, masih dianggap cinta dunia. Ya, jadi lamun terdemen isi cacia pujian berarti itu masih cinta dunia. Basen Gus Dur lah, ya, kalau iman Anda masih terpengaruh dengan caci dan pujian orang lain, maka iman Anda adalah amatiran. Amatiran. Kenapa? Karena iman tidak mengenal pujian, karena iman tidak mengenal cacian. Justru Rasulullah semakin dicaci, semakin tinggi imannya, semakin dipuji, semakin tinggi imannya. Itu ini selaput kurang, semakin dicaci, semakin hilang imannya. Sayang terpuji, sayang telang iman. Nah, artinya ya bayna-bayna lah. Kalau kita dipuji, pujilah dengan kembe-kembe, tapi jangan lupa Allah. Kalau kita dicaci, tersinggunglah, tapi jangan terlalu dibawa tersinggung. Ingatlah, kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Nah, niken tahta jamaah, mudah-mudahan tekejan sehat wal afiat, berkah ridha Allah. Allah bimbing kita untuk menundukkan nafsu syahwat kita sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat fid din wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ara usul pertanyaan sebelum berdoa, ara ada usul pertanyaan, sila. Ara Ustaz? Ada nara? Oh, tempat. Ibu-ibu ara? Paham ande? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغثنا أغثنا أغثنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.